Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Anissa Putri Aurora, mahasiswi Agribisnis Undip 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 poin penting terkait unggas. Ada organ pelindung, organ eksterior, organ pencernaan, organ reproduksi, organ pernapasan, dan juga organ ekskresi. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang ada pada unggas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu proses pembedahannya. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. This place is I never belong, cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Organ eksterior yang pertama adalah kepala ayam sebagai tempat beradanya otak. Setelah itu ada leher sebagai tempat melekatnya saluran tenggorokan dan juga saluran kerongkongan. Setelah itu ada paruh untuk mematuk makanan. Lalu ada juga jengger. Akan tetapi pada ayam kampung betina jenggernya kecil. Selain itu juga terdapat sayap ayam yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Selain sayap juga terdapat dada yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian di bawahnya, oleh sebab itu dadanya tebal biasanya. Selain itu terdapat juga paha. Nah, pahanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu paha atas dan juga paha bawah. Paha atas merupakan paha yang terhubung dari dekat punggung hingga ke bagian atas paha bawah. Bisa terlihat seperti itu. Lalu ada juga paha bawah dan juga ceker untuk mengais makanan. Selain itu juga terdapat ekor. Lalu untuk bagian eksterior yang terakhir adalah punggung. Nah, punggung ini bisa juga disebut sebagai dada tulang karena pada bagian punggung akan menyambung ke bagian dada. Lalu organ pelindung yang pertama adalah bulu yang berfungsi sebagai isolator dan juga reseptor, dan ia juga dapat melindungi tubuh dari luka. Setelah itu juga ada kulit ayam yang melekat pada bulu. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan dan juga sebagai pelindung terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah organ respirasi. Yang pertama ada hidung sebagai
Selanjutnya adalah organ pencernaan. Organ yang pertama adalah paruh, yang di dalamnya terdapat lidah dan berfungsi membantu menelan makanan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dan berlanjut ke dalam tembolok. Di tembolok, makanan akan disimpan sementara untuk dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok. Setelah dari tembolok, pakan kemudian masuk ke dalam proventriculus dan terjadi pencernaan secara enzimatis. Makanan kemudian masuk ke dalam ventriculus atau ampela dan terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah itu, pakan masuk ke dalam usus kecil di mana terjadi penyerapan sari-sari makanan. Terlihat terdapat dua persabangan usus besar. Pada usus besar terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan juga penyerapan air. Pakan kemudian akan masuk ke dalam kloaka dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Yang kelima adalah organ ekskresi. Organ ekskresi pada ayam terdiri dari ginjal kanan dan juga ginjal kiri yang melekat pada punggung ayam. Ginjal berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi dan juga reabsorpsi. Setelah itu, urin akan masuk ke dalam ureter, kemudian langsung menuju ke urodeum pada kloaka. Kloaka sendiri berfungsi sebagai tempat keluarnya urin maupun feses. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada ayam betina. Karena usia ayam yang masih cukup muda, perkembangan kelaminnya belum terlalu sempurna. Yang pertama, ada ovarium sebagai penghasil ovum. Setelah itu ada oviduct yang menghubungkan antara ovarium dan juga uterus, yang kemudian dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Setelah itu, ada uterus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan kerabang. Akan tetapi, pada ayam ini kurang terlihat uterusnya. Selanjutnya ada vagina. Pada vagina, telur dilapisi oleh mukus sehingga terlindungi dari serangan bakteri. Lalu ada penyakit apa saja pada unggas? Nah, berdasarkan penyebabnya, penyakit pada unggas dapat dibagi menjadi 4, yaitu penyakit yang dikarenakan oleh virus, bakteri, jamur, dan juga parasit. Yang pertama ada penyakit yang diakibatkan oleh virus atau penyakit viral. Contohnya ada avian influenza, cacar unggas, tetelo, dan juga chicken anemia syndrome. Nah, kita akan membahas mengenai penyakit tetelo. Penyakit tetelo atau Newcastle disease ini disebabkan oleh virus paramyxo. Nah, penyakit ini akan menyerang sistem pernapasan pada unggas sehingga unggas menjadi megap-megap, batuk, bersin, nafsu makan menurun, dan juga kotorannya encer berwarna kehijauan. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan kandang serta lingkungan sekitar. Dapat juga dilakukan pemberian vaksin FK dan juga Lasota. Nah, apabila ayam sudah terjangkit penyakit ini, harus segera dikarantina, dan apabila sudah parah, harus segera dimusnahkan. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada chlamydiosis, coryza, paratifoid, dan juga chronic respiratory disease. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai coryza atau snot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum, di mana ia akan menyebabkan ayam sering mengeluarkan air mata, mengantuk, keluar lendir kekuningan dari hidung, dan juga pertumbuhannya akan melambat. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian preparat sulfa seperti sulfadimektosin dan sulfathiazol. Selanjutnya adalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh jamur. Contohnya ada aspergillosis, candidiasis, dan juga ringworm. Nah, ringworm ini disebabkan oleh jamur dari kelompok Dermatophyta. Ringworm akan mengakibatkan ayam memiliki bersa kemerahan, rambut patah, dan juga bersa keputihan pada jengger. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan kulit dan juga kesehatan ayam. Apabila ayam terjangkit oleh penyakit ini, harus segera diisolasi. Lalu yang terakhir adalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh parasit. Contohnya ada gurem, cacing mata pada unggas, dan juga plasmodiosis unggas. Gurem itu dapat disebut juga sebagai tungau unggas tropis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh parasit Omintonisus bursa yang dimana dapat ditularkan melalui kontak langsung antara ayam yang sehat dengan ayam yang terjangkit. Nah, penyakit ini akan menyebabkan ayam jadi susah tidur, gelisah, lesu, dan juga stres. Penyakit ini dapat diobati dengan cara memandikan ayam menggunakan campuran air sabun dan juga belerang. Dan setelah dimandikan, seluruh bagian tubuh ayam diolesi dengan salep belerang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.